Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk video pembahasan latihan PAS baru bisa kami buat hari ini karena kemarin belum sempat, dan mudah-mudahan kalian sempat untuk mempelajarinya sehingga saya berharap pada PAS Gasal semester 1 ini besok nilai Anda lebih bagus. Langsung saja karena waktunya sudah sangat mepet sekali, kita langsung membahas satu persatu soal-soal yang akan kalian hadapi besok. Semuanya mudah, insya Allah, nggak ada yang sulit. Nomor 1 ini nilai dari 7 pangkat 2 adalah, ini mudah banget, 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu berarti kan 7 dikalikan 7. Harus hafal kelas 9, meskipun gara-gara pandemi juga banyak yang tidak tahu 7 kali 7 ya 49. Nomor 2 nilai dari 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Jawab. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3, ini kita menggunakan sifat-sifat pada perkalian perpangkatan. Kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2 ya. Maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya sehingga menjadi 2 pangkat 3 tambah 3, 2 pangkat 6. Arti dari 2 pangkat 6 adalah 2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, semua ini kamu kalikan. Ya, semua kamu kalikan. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, kali 2, 64. Sehingga jawabannya adalah 64 dia. Baik, kita lanjutkan nomor 3 dan nomor 4. Masih mudah ya, masih mudah sekali. Mohon maaf kalau mungkin tampilan layarnya agak menutupi. Nah, seperti ini. Bentuk sederhana dari min 3 pangkat 4 kali min 3 pangkat 3. Sama dengan tadi ya. Hanya tadi positif, ini negatif. Jawab. Min 3 pangkat 4, ini kalau negatif dikurung ya. Dikalikan negatif 3 pangkat 3. Ini berdasarkan sifat pada bilangan berpangkat, ini sama saja min 3 pangkatnya dijumlah 4 ditambah 3 sama dengan negatif 3 pangkat 7. Karena pertanyaannya adalah bentuk sederhana, berarti kamu tidak perlu menghitung ketemunya berapa. Maka jawabannya adalah min 3 pangkat 7 atau A. Nomor 4, ini saya jawab di sini. Bentuk sederhana sama dengan tadi. Jawab. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, maka kalau pembagian pangkatnya dikurang. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5. Ini dikurang, pangkatnya dikurang ya. 5 kurangi 3 berapa? 2. 4 pangkat 2. Kita lihat jawabannya adalah A juga. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 5. Pertanyaannya silakan disimak. Nilai dari nilai ya. Nilai berarti nanti kamu menghitung. 2 pangkat 1 itu sebetulnya tidak usah ditulis 1, nggak apa-apa, tapi di situ ditulis. Artinya mungkin barangkali Anda nggak paham ya. Saya tulis. Langsung dijawab di sisi sebelah kanan ini. 2 pangkat 1 ya berarti kita hitung 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat min 3. Ini sama dengan 2 pangkat 1 berapa? 2 kan. 2 pangkat 3 kita ubah ke pangkat positif. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Ini perubahannya dipahami. Jadi pangkat negatif diubah positif menjadi 1 per, ini 2-nya menjadi pangkat positif. Kemudian kita hitung. Sama dengan yang 2 tetap dulu 2. Ditambah 1 per 2 pangkat 3 itu kamu hitung 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2
berarti 1/8. 2 ditambah 1/8. Jawabannya adalah kalau dalam bentuk pecahan campuran 2 1/8. Tapi kalau dalam bentuk pecahan biasa berarti berapa? 2 kali 8 16 tambah 1 17. 17/8. Ada nggak di situ jawabannya? Oh, nggak ada, berarti ya sudah. Yang penting Anda tahu cara menjawab. Itu masalah kunci, yaitu mungkin bisa diralat ya. Tapi yang penting Anda bisa prosesnya dari awal sampai akhir. Kita lanjut nomor 6, bentuk sederhana dari ini penyederhanaan bentuk akar. Kalau di dalam tanda akar sudah sama, ini 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 ditambah 4 akar 3. Ini bentuk akarnya sudah sama, akar 3 semua. Maka Anda tinggal menjumlahkan koefisiennya atau angka yang di luar. Tinggal Anda jumlahkan atau Anda kurangkan tergantung dari soal itu. Sehingga ini kita tinggal menghitung ini. 5 dikurangi 3 berapa? Kemudian ditambah 4. Sehingga menjadi begini, kita kurung 5 dikurangi 3 ditambah 4. Kemudian kamu kalikan akar 3. 5 kurangi 3 berapa? 2. 2 tambah 4 6. Jadi jawabannya 6 kali akar 3. 6 kali akar 3 ditempelkan langsung 6 akar 3. Jawabannya adalah D. Mudah kan? Ya, kita lanjut nomor berikut, nomor berapa ya? Tadi 5 6, berarti sekarang 7 dan 8. Masih dalam bentuk bilangan bentuk akar. Bentuk sederhana dari akar 45 mudah sekali, dalam catatan pun ada. Jawab. Akar 45 ini Anda ubah ke dalam perkalian dua bilangan. Satu di antaranya adalah bilangan kuadrat sempurna. Jawabannya adalah 9 kali 5. Yang ini bilangan kuadrat, yang ini biasanya prima. Kemudian kita pecah menjadi 2, akar 9 memisahkan diri kali akar 5. Aturannya kan begitu. Kemudian kita hitung akar 9 berapa? 3 ya, 3 kali akar 5. 3 kali akar 5 mengalihkan angka dengan bentuk akar, kamu tempelkan aja jadi 1. 3 akar 5. Sama halnya kamu mengalihkan 3 kali A, jawabannya ya 3A. 3 kali X, jawabannya ya 3X, dan lain-lain. Sehingga ketemunya tadi 3 akar 5, kita lihat ada enggak? Oh, ada, ini B. Nomor 8. Hasil perkalian, ini kalau perkalian seperti ini, yang ada di dalam kurung kamu kalikan semua dengan akar 2. Ini kali ini, ditambah ini kali ini. Jelas ya? Sama dengannya tak tulis di sini. Sama dengan akar 2 kali akar 8, akar 16. Ditambah akar 2 kali akar 3, akar 6. Kita hitung akar 16 berapa? 4. Akar 6 bisa enggak? Enggak bisa toh? Berarti tetap 4 ditambah akar 6. Ini jawabannya. C. Gampang ya? Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 9 dan 10. Nomor 9 dulu. Merasionalkan bentuk akar. Ini udah mulai sulit kalau yang beginian ini. Merasionalkan bentuk akar artinya apa? Mengubah bentuk akar yang tadinya di bawah tanda per atau penyebutnya itu bentuk akar, nanti penyebutnya menjadi bukan bentuk akar. Seperti itu intinya. 4 per akar 2 ini caranya bagaimana? Caranya 4 per akar 2 itu kamu kalikan dengan penyebutnya, akar 2 atas dan bawah. Biar itu senilai atau biar ekuivalen, bahasanya begitu. Setelah itu atas kali atas, ini kamu kalikan. Bawah kali bawah, ini kamu kalikan. Sehingga hasilnya adalah 4 kali akar 2 per yang bawah, akar 2 kali akar 2. Kita pindah di sisi sebelah kanan. 4 kali akar 2 ditempelkan langsung. 4 akar 2 ya. Per
Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Kemudian yang bawah kamu hitung, yang atas tetap. Ini 4 akar 2 per akar 4 berapa? 2. Kita sederhanakan, ini habis, ini 2. Sehingga jawabannya 2 akar 2. Oke, sempurna, ada C. Ya. Anda harus nyimak dan ingat, Anda harus mencatat juga ya. Jadi setelah Anda menyimak, jangan lupa dicatat. Sebab kalau hanya menyimak tanpa dicatat, Pak Guru pastikan kamu lupa. Nomor 10, Anda disuruh milih itu. Nomor 10, 11, dua-duanya gampang itu. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang dipilih mana yang persamaan kuadrat? Ciri-ciri persamaan kuadrat diantaranya bentuknya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh 0. Untuk B dan C anggota bilangan real. Ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, silakan dipilih yang mana. Ini B jelas bukan ya. Kita lihat yang bukan-bukan dulu. Kenapa? Tidak ada kuadratnya. Kalau nggak ada kuadratnya pasti bukan persamaan kuadrat. Kemudian yang D ini juga bukan. Kenapa bukan? Di sini kok variabelnya ada Z, padahal bentuk umum variabelnya hanya X saja gitu loh. Sehingga tinggal kemungkinan antara A sama C. A sama C kita lihat itu yang persamaan mana. Yang sesuai dengan bentuk ini dilihat udah kelihatan lah. Kayaknya yang A jelas ini. Kalau yang C kayaknya juga bukan. Kenapa? Ini kalau dihitung bukan persamaan kuadrat. Ini harusnya 0, sebab ini tambah ini 4, 4 kurangi 4, 0. Jadi bukan lagi persamaan kuadrat, tapi apa itu? 0 ya, 0 itu bukan persamaan kuadrat. Nomor 11. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ya ini. Hampir sama semua, bedanya cuma di belakang. A, B, C anggota bilangan asli. Ini A asli, maaf ya, ini harusnya ada keterangan A asli. B bulat, C caca, L real. Yang betul adalah real. Jadi jawabannya D. Gampang ya. Kita beralih ke nomor berikut. Nomor 12 dan 13. Himpunan penyelesaian HP. Jawab, ini materi yang terakhir kita, pertemuan terakhir kan bahas seperti ini, dan itu kayaknya di bukumu ada. X kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Ini dengan cara pengfaktoran, masih ingat ya, dengan pengfaktoran. Saya pindah ke sini. Ini tengahnya min, belakangnya plus, berarti min semua, pasti min semua. Ini kosongin dulu karena belakangnya plus ya. Kita cari bilangan kalau dijumlahkan 7 dikalikan 12. Jawabannya adalah 3 dan 4. Betul ya? 3 tambah 4, 7. 3 kali 4, 12. Jadi ini adalah 3, ini adalah 4. Masih ingat ya? Yang ini X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 3. Min pindah jadi plus. Maka X sama dengan 3. Yang satu, X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 4. X sama dengan 4. Udah ketemu kan? Jadi HP-nya adalah kurung awal buka, maaf ini 3,4. Mana yang, nah ini A. Gampang sekali. Iya. Kita lanjut nomor 14 dan 15 ya. Mudah semua lah, saya yakin yang pinter-pinter itu nilainya bagus itu. Yang nggak pinter nilainya ya jelek. Bukan bodoh, yang nggak pinter sama bodoh itu beda. Nggak ada yang bodoh kalau nggak pinter banyak. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Kalau mau belajar pasti pinter. Sederhana saja. Nomor 14, himpunan penyelesaian dari sama dengan tadi. Sama dengan tadi persis.
Cuma bedanya plus sama min, angkanya juga mirip-mirip. Jawab. X kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0. Dijumlahkan min 4 dikalikan min 21. Satunya plus, satunya min. Berarti min 7 sama 3 kan? Dengan min 4, ya kan? Ya kan? Min 7 tambah 3 kan min 4. Hutang 7 dibayar 3, masih punya hutang 4. Dikalikan plus kali min, 7 kali 3, 21. Jadi udah langsung ketemu. Sehingga faktornya adalah X min 7 kali X plus 3 sama dengan 0. Seperti biasa. X min 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, 7-nya pindah. Min jadi plus, maka X sama dengan 7. Satunya X plus 3 sama dengan 0, maka X 3-nya pindah plus jadi min. Maaf Pak Guru menggunakan kata pindah ya, meskipun sebetulnya nggak boleh. Tapi untuk memudahkan kalian memahami konsep, jadi kita pakai kata pindah. Harusnya nggak kata pindah. Udah ketemu, tinggal dimasukkan dalam kurung kurawan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7. Kita pilih mana? Ini C. Ya, gampang. Kita lanjutkan nomor berikut, nomor 15. Himpunan penyelesaian dari himpunan penyelesaian semua. Pak Guru kan kemarin bilang yang kemarin itu gini dan rata-rata itu himpunan penyelesaian. Tapi nomor 15 tentu saja lebih sulit. Kenapa? Karena di sini koefisiennya 2. Ya, tapi tetepan mudah, kita lihat aja 2x ditambah 5x min 12 sama dengan 0. Masih ingat ya? Kalau model begini maka pengfaktorannya seperti ini. Ini 2x, ini tengah-tengah plus, belakang min, berarti satunya plus, satunya min, per 2, kan begitu. Sama dengan 0. Setelah itu kita cari. Kalau dijumlahkan ketemunya 5, tapi kalau dikalikan belakang dengan depan, ketemunya 24, dan itu negatif. Dicari siapa sama siapa. Satunya plus, satunya min. Ya, satunya plus, satunya min. 10 detik harusnya udah ketemu. Oke, udah ketemu belum? Selisihnya 5, tapi kalau dikalikan 24. Berarti angkanya ini kan 8 sama 3. 8 sama 3 selisihnya berapa? 5. Dikalikan 3 berapa? 24, pas. Tinggal yang plus mana, yang min mana? Lihat yang tengah. Yang tengah ini plus, berarti angka yang besar adalah plus. Angka yang kecil adalah min. Sehingga faktornya seperti ini. 8 masuk plus, 3 masuk min. Setelah itu salah satu dicoret, yang ini, karena yang sebelah kanan nggak bisa. Sehingga jawabannya 2x dibagi 2, 2-nya habis ya, tinggal x. X plus 8 bagi 2, 4. Yang sebelah kanan tetap, karena dia tidak dicoret. Sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan. Seperti biasa, x ditambah 4 sama dengan 0. Maka X 0 dikurangi 4 kan. 4 ini plus, di sini jadi min. Maka X negatif 4. Yang satu, 2X min 3 sama dengan 0. 3-nya dipindah, 2X-nya tetap. Min 3 ini min, di sini jadi plus. Ini dihitung, lainnya tetap. 2X sama dengan 3. Maka X berapa? 3 per 2. Selesai. Jadi HP-nya adalah min 4,3 per 2. Atau dibalik, min 3 per 2-nya di depan juga nggak masalah. Tapi kita lihat pilihan jawabannya, ternyata jawabannya ada, yaitu C. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 16. Akar-akar penyelesaian. Nah, Pak Guru pada pertemuan terakhir kan memberikan penjelasan bahwa
akar itu sama saja dengan penyelesaian gitu. Jadi mencari akar itu sama saja mencari penyelesaian. Bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC, tapi kita pakai pemfaktoran aja. Akar-akarnya adalah X1 dan X2, berarti kan penyelesaiannya adalah X1 dan X2. Nah ini Anda bisa mencari X1 dan X2 dulu, bisa mencari X1 dan X2 dulu, atau Anda bisa menggunakan rumus, silakan Anda pilih. Tapi biasanya kalau tipe soal begini, ya tipe soal begini, biasanya kalau yang ini nggak bisa, sehingga yang kita pakai adalah rumus. Tapi ini bisa, ini cuma biasanya nggak bisa, tapi khusus 16 sebetulnya itu bisa. Jawab langsung aja. X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Masih ingat ya? Maka kita cari dulu B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa. Yang dipakai cuma A sama B, nggak perlu nyari C. Ini A-nya adalah 1, karena di sini tuh sebetulnya ada angka 1. B-nya adalah 8, C-nya adalah 12. Sehingga X1 ditambah X2 adalah min B per A. Min dari B, min 8, per A per 1. Jawabannya negatif 8. Nah, yang mana? Yang B. Nah, oke, jelas. Kita lanjut nomor 17. Persamaan kuadrat yang akar-akar penyelesaiannya 4 dan min 2 adalah titik-titik. Wah, ini mohon maaf, ini Pak Guru belum menyampaikan, ini sudah keluar. Ini soal sebenarnya dibalik gitu. Biasanya kan kamu disuruh mencari penyelesaian. Sekarang penyelesaiannya sudah ada, disuruh menyusun persamaan kuadrat. Jadi hanya dibalik ya. Hasilnya sudah ada, Anda disuruh menyusun PK atau persamaan kuadrat. Berarti gimana caranya? Ya, cara yang paling mudah adalah setiap ABCD Anda cari itu himpunan penyelesaiannya. Tinggal dicocokkan dengan itu. Itu yang paling mudah. Sebab kemarin Pak Guru juga belum memberikan caranya, maka sekarang ya pakai manual saja. Gitu aja ya. Misalnya A, ini misal A. X kuadrat ditambah 7X tambah 12. Ini diselesaikan. Ini faktornya adalah X plus 3 kali X plus 4 sama dengan 0. Ini penyelesaiannya kan begini langsung, biar cepat ya. X3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Yang ini X ditambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Jadi yang penyelesaiannya min 4 sama min 3, itu persamaannya ini yang A. Di sini 4 sama min 2, ini kan 4 sama min 3, berarti bukan A. Ya kan? Bukan A. Yang mana? Ya kita cari. Berarti bukan A. Ya, kesimpulannya bukan A. Ini susahnya seperti ini. Kita cari coba yang B. Kita lihat yang B ini, kita perkecil ya biar tempatnya cukup. Persamanya saya tulis ini. Maaf. X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan adalah dijumlahkan 6 dikalikan min 8. Berapa ini? Min 4 sama 2 jelas bukan, min 4 sama min 2 juga bukan. Ini enggak ada penyelesaiannya ini. Kalau min 4 sama min 2 itu tengahnya kan min, udah betul. Tapi belakangnya ini min, padahal ini belakangnya plus. Berarti bukan B juga. Kita pindah C. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Ini faktornya kan begini.
X min 4 sama X min 2. Ini penyelesaiannya yang satu sama dengan 4, yang 2 2. Padahal ini 4 sama min 2. Oh, C juga bukan C. Yang mana ini? Waduh, ini enggak ada yang betul ini. Min 4 sama 2 harusnya ini min 2X. Jadi soal 17 ini enggak ada jawabannya. Tapi caranya yang penting Anda tahu seperti itu ya. Jadi kamu coba persatu dari A sampai D, mana yang tepat sesuai dengan data yang ditanyakan dalam soal, itu jawabannya. Kita lanjutkan nomor 18 biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ABCD sama semua, bedanya cuma ini. Kayak tadi persamaan kuadrat. Jadi yang betul adalah D karena bilangan real. Bukan asli, bukan bulat, bukan cacat. Selesai nomor 18 hanya seperti itu. Kita lanjut nomor 19. Di bawah ini yang merupakan fungsi kuadrat ya, saya yakin udah jelas. A jelas bukan karena nggak ada kuadrat. B jelas bukan karena nggak ada fx. D juga bukan karena nggak ada fx. Berarti jawabannya C. Jelas ya. Nomor 20. Pembuat nol fungsi. Mohon maaf, nanti tolong ini nomor 20 harus dicatat. Istilah pembuat nol fungsi itu, pembuat nol fungsi itu artinya adalah nilai X, saya pindah di bawahnya, yang menyebabkan, yang mengakibatkan ya, bukan yang menyebabkan ya, yang mengakibatkan fx sama dengan 0, itu pembuat nol fungsi. Artinya X dari A, B, C, D itu kalau dimasukkan ke sini, nanti nilainya 0, berarti itu jawabannya. Nah, bagaimana cara membuat nol fungsi? Yaitu dengan pengfaktoran. Dulu masih ingat pengfaktorannya? Fungsinya kita ambil persamaannya, kemudian kita faktorkan. Sehingga jawabannya begini, X kuadrat plus 12X plus 32 sama dengan 0. Ini pembuat nol fungsi, di belakangnya bernilai 0. Jadi sama saja kita menggunakan metode pengfaktoran, tapi di yang fungsi kuadratnya yang diambil hanya persamaan kuadratnya, fx-nya kita buat. Ini dijumlahkan 12 dikalikan 32, masih ingat ya? Jawabannya adalah 8 sama 4, ya kan? Dikalikan 32 dijumlahkan 12. Jadi X plus 8, dua-duanya positif. Karena ini positif semua. Sama dengan 0. Ini kan positif, ini positif. Jadi semua positif. Sama seperti biasanya, ini X8 sama dengan 0, maka X0 dikurangi 8. X sama dengan negatif 8. Yang ini X ditambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dikurangi 4. X sama dengan min 4. Ini membuat 0 fungsinya. Min 8 sama min 4, jawabannya adalah B. Dicatat, mohon maaf, ini nomor 20. Kayaknya untuk soal pilihan gandanya sudah selesai. Nah, ini kita masuk ke soal isi. Tapi karena durasinya sudah cukup, sementara untuk pertama ini dulu, silakan 20 soal itu Anda pelajari. Sekali lagi, caranya adalah kalian lihat videonya berkali-kali, kemudian setelah itu dicatat satu persatu, kemudian dipelajari. Itu bekal yang bisa Pak Guru berikan buat kalian untuk menghadapi pas besok. Ini pun sudah 29 menit, mudah-mudahan nanti bisa dikompres videonya sehingga kalian bisa melihat dan menyimak dengan efektif dan efisien. Dan saya sudah pesan dari awal,
bahwa nanti Anda mungkin butuh paketan yang cukup untuk melihat video tersebut. Sementara itu yang bisa Pak Guru berikan, mohon maaf untuk yang IC, Anda belajar sendiri, insya Allah sudah ada di dalam catatan Anda. Saya hanya bisa memberikan bekal untuk yang pilihan ganda saja. Selamat berjuang. Insya Allah kalau Anda mau berusaha, Anda mau belajar, pasti ada jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.